Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul penegasan status. Kita akan membacanya bersama-sama dari Galatia 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan jika kita membacanya lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia, akan lebih diperjelas lagi, bunyinya demikian. Hal itu membuktikan bahwa kita bukan lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang sah. Dan sebagai anak-anaknya, kita berhak mewarisi semua berkat yang dijanjikan kepada anak-anaknya, karena kita bersatu dengan Kristus. Nah, renungan kita pada hari ini menegaskan siapa status kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Sebab kita lagi bukan menjadi hamba atau menjadi budak, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang sah. Dan kita berhak untuk menerima setiap berkat-berkat yang akan dijanjikan Allah kepada setiap kita. Namun, seringkali kita salah mengartikan tentang berkat ini. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ternyata berkat yang kita terima lebih dari berkat harta di dunia ini. Kita akan menerima berkat dari sorga. Kalau manusia di dunia ini, orang tua kita meninggalkan harta, berkat, warisan secara jasmani, secara dunia, tetapi Tuhan kita mewariskan kepada kita harta yang lebih luar biasa, yaitu harta di sorga. Kalau kita perhatikan juga dalam sebuah kisah di Alkitab yang mengisahkan di dalam Lukas 12 ayat 13-21, ada seorang yang meminta Yesus untuk menegur saudaranya untuk berbagi warisan. Namun ternyata Tuhan menegur dengan keras kepada orang tersebut, yang menegur supaya orang ini tidak menjadi tamak. Ketika fokus kita kepada harta dunia ini tidak dapat dipungkiri, maka ketamakanlah yang akan menguasai hati dan pikiran kita semua. Padahal jika saja Tuhan mengambil nyawa kita, memanggil kita pulang, tidak ada yang dapat kita bawa satupun juga. Yang kita bawa adalah harta surgawi. Di Lukas 12 ayat yang ke-15 katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah menerima penegasan status ini bukan untuk menerima harta yang ada di dunia ini, tetapi menerima harta berkat rohani yang ada di sorga. Bersyukurlah kita semua menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli-ahli warisnya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan ada satu statement yang harus kita renungkan. Di dalam Kristus kita adalah anak-anaknya yang sah, yang berhak mewarisi segala berkat rohani di dalam sorga. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.